Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu dengan mata pelajaran Ibu, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kita bertemu di bab yang ketiga, pertemuan yang keempat. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran Ibu mulai, marilah kita terlebih dahulu membuka dengan membaca doa Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, materi pada pagi hari ini adalah melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Mari kita menuju ke pembelajaran. Bagaimanakah pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut UUD NRI tahun 45 itu terdiri dari dua, yaitu dibuktikan dengan adanya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pernyataan ini menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea yang keempat yang menyatakan bahwa negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana dalam alinea keempat ini terdapat isi dari Pancasila. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini mengandung 4 konsep kedaulatan rakyat. Yang pertama yaitu kerakyatan, yang berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Bermakna bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat. Kedua, hikmat kebijaksanaan. Berarti penggunaan pikiran sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan secara sadar, jujur dan bertanggung jawab, serta didorong oleh itikat baik sesuai dengan hati nurani. Yang ketiga, permusyawaratan. Berarti dalam merumuskan atau memutuskan suatu hal didasarkan pada kehendak rakyat, serta melalui proses musyawarah untuk mufakat. Yang keempat, perwakilan. Berarti suatu tata cara yang senantiasa mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan melalui Badan Perwakilan Rakyat. Sedangkan pelaksanaan kedaulatan yang kedua dibuktikan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu terdiri dari pasal 1 ayat 2 yang menyatakan atau berbunyi kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian terdapat juga di dalam pasal 33 ayat 4 menyebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan yang efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Kemudian ada pasal 34 ayat 2 yang berbunyi, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Bab 4A yang mengatur tentang hak asasi manusia. Adanya ketentuan hak asasi manusia dalam bab 4A ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 menegaskan bahwa
kedaulatan rakyat terwujud apabila ada hak asasi manusia. Nah, dari penjelasan Ibu tadi bisa disimpulkan bahwa kedaulatan di negara Republik Indonesia adalah kedaulatan rakyat dalam kerangka negara hukum. Ada 4 alasan kedaulatan rakyat yang perlu dilaksanakan dalam kerangka negara hukum, yaitu 1. Kepastian hukum, agar warga negara dapat merencanakan kehidupan dan masa depannya secara jelas. Yang kedua, perlakuan yang sama, menjadikan warga negara diperlakukan menurut tolak ukur objektif dan sama, yaitu sama-sama di mata hukum atau adil di mata hukum, tanpa mengenal pangkat, derajat, kemudian kedudukan. Yang ketiga, legitimasi demokrasi. Kekuasaan negara senantiasa digunakan berdasarkan persetujuan warga negara dan berada dalam pengawasan mereka. Yang keempat, tuntutan akal budi. Kehidupan masyarakat harus ditata dengan menggunakan hukum, bukan melalui pemaksaan oleh penguasa. Jadi kita sebagai warga negara itu sama di mata hukum tanpa mengenal kedudukan. Lalu bagaimana dengan prinsip demokrasi? Prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokratis ini bisa dilihat dari 1. Pemilik negara adalah rakyat, sehingga rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. 2. Adanya lembaga negara yang berperan sebagai wakil rakyat dalam suatu negara. Di Indonesia, lembaga negara yang berperan sebagai wakil rakyat adalah anggota DPR atau DPRD. Yang ketiga, tidak boleh ada pengistimewaan kepada seseorang ataupun kepada golongan atau partai tertentu. Yang keempat, harus ada undang-undang yang mengatur tentang struktur organisasi kekuasaan dalam suatu negara, dan mekanisme pelaksanaan kerjanya juga harus jelas. Nah, menurut prinsip Jimli Asitik Demokrasi Pancasila adalah 1. Kebersamaan atau persamaan atau disebut dengan freedom atau equality. Semua orang ini berhak memperoleh akses dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensinya. Kedua, kedaulatan rakyat. Kebijakan dibuat berdasarkan kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat pula. Dengan demikian, penyalahgunaan kekuasaan tidak akan terjadi sehingga kepentingan rakyat pun terjamin. Yang ketiga, pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. 1. DPR yang representatif. 2. Peradilan yang bebas dan merdeka. 3. Pers yang bebas. 4. Prinsip negara hukum. 5. Sistem dwipartai atau multipartai. 6. Pemilu yang demokratis. 7. Prinsip mayoritas. 8. Jaminan akan hak-hak dasar dan hak-hak minoritas. Pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia ini dapat dikategorikan menjadi 2 periode. Yang pertama, periode masa demokrasi Pancasila tahun 1966 sampai 1998. Periode yang kedua yaitu demokrasi Pancasila pada masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Demikian tadi ya penjelasan tentang materi yang telah Ibu sampaikan, yaitu mengenai pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sebelum pelajaran Ibu tutup, marilah kita terlebih dahulu membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.